Kaidah nomor 57 setelah sebelumnya di kaidah nomor 56 itu disinggung tentang keberaneka-ragaman cabang karena aneka ragamnya asal. Ini tidak memberikan arti bahwasannya orang-orang yang mengikuti thariqah tertentu itu pengamalan suluknya sama rata atau satu warna. Tidak demikian, akan tetapi berbeda-beda ya karena sesuai dengan pembawaan manusianya itu sendiri. Nah, setiap tempuhan jalan yang mereka titik itu tidak lebih panjang atau lebih pendek. Karena kalau kita bayangkan tasawuf itu seperti lingkaran yang dia itu menuju poros tertentu, yaitu titik tertentu. Kita mau ngambil dari jalur manapun ini jaraknya sama saja gitu. Tidak ada yang lebih melampaui atau lebih terlambat. Akan tetapi semuanya terbaik untuk orangnya masing-masing. Kurang lebihnya itulah yang akan dibahas oleh musonif sekarang. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bikhtilafil masalik rohatun lisalik. Di dalam berbeda-bedanya tempat tempuhan atau jalan tempuhan, rahatun itu menjadi ketenangan lisalik buat para penempuh. Wa i'anatun dan menjadi pembantu lahu untuknya alama aroda kepada sesuatu yang ia inginkan min bulugil arabi untuk mencapai cita-cita atau mencapai manfaat atau mencapai keuntungan. Wa tawasuli bil muradi dan menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Palijalika oleh karena itu ikhtalapat berbeda-bedalah turukul kaum, thariqah-thariqahnya kaum, jalur-jalurnya kaum, wa wujuhu sulukihim dan aspek-aspek sulukihim penempuhan mereka. Pamin nasik yu'athirul qadaila bikulli halin. Nah, di antaranya adalah nasik. Nasik itu dia adalah orang yang mengambil jalur ibadah. Tetapi jalur ibadahnya itu yang mereka fokuskan adalah awamir. Setelah awamirnya dilaksanakan baru dia itu kaf daripada nawahi. Jadi fokusnya mereka hanya pada perintah saja. Yang nawahi itu dia belakangan. Karena memang di dalam diri mereka itu tidak ada untuk melanggar nawahi. Sehingga mereka fokus menyempurnakan pada awamir. Sehingga dikatakan oleh musonif di sini mereka itu adalah yu'athirul fadaila bikulli halin. Mereka itu mengutamakan hal-hal yang utama di dalam setiap hal. Jadi fokus terhadap perintah-perintah Allah dan mereka itu menyempurnakan perintahnya. Wa min abidin yatamassaku bi sahihil a'ma. Nah, ini setingkat lebih bawah daripada nasik adalah abid yang mereka itu fokus terhadap meninggalkan larangan juga menjalankan perintah. Akan tetapi keduanya itu berporos pada sahihil a'mal, keabsahannya amal perbuatan. Jadi ala kulihal nasik sama abid itu dia itu sama, yaitu beribadah, akan tetapi fokusnya yang berbeda. Wamin jahidin dan diantaranya adalah yang juhud, ya, jalur juhud, yang mereka itu yafiru, mereka meninggalkan minal khalaik dari makhluk-makhluk. Jadi itu dia itu orang-orang yang dia itu jalur ibadahnya benar-benar berkontemplasi, meninggalkan hal-hal yang sifatnya berkecimpung dengan makhluk itu. Wa min arifin yata'allaku bil haqaiq, dan ada arif yang mereka itu terkait dengan hakikat-hakikat. Arif di sini maksudnya orang-orang yang telah mendapatkan ilmu laduni, yang dengan ilmu laduninya itu mereka mengetahui segala hakikat. Pencapaian untuk menjadi arif ini ya melewati 3 level kurang lebihnya. Yang pertama adalah berjuang di dalam takwa atau mujahadah fit taqwa, yang mana langkah pertama mereka itu adalah menyempurnakan di dalam imtisalul awamir wajtinabin nawahi. Terus level berikutnya mereka naik ke mujahadah fil istiqomah, berjuang di dalam istiqomah. Maksudnya apa? Mengevaluasi apa-apa yang sudah mereka laksanakan di dalam perintah-perintah.
dan mengecek hal-hal apa saja yang ternyata mereka terjerembab di dalam larangan-larangan. Jika mereka temukan maka mereka tobati, jika ada yang kurang maka mereka sempurnakan dan mereka tambal. Nah, setelah melewati mujahadah istiqomah, naik ke level berikutnya yaitu tasfiyatul qalbi, yang dimana di dalam level mujahadah pitasfiyah ini mereka menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang mereka lakukan daripada ibadah itu hanyalah untuk Allah saja, yang dengan itu hati mereka siap untuk menerima pancaran-pancaran ilmu laduni, yang dengannya tipikal arif ini mereka yata'allaqu bil haqa'iq, bergantung dan terkait dengan hakikat-hakikat. Wa min wara'in yuhaqqiqul maqama bil ihtiyat. Dan berikutnya ada orang itu yang dia itu saliknya itu tipikal wara, orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati di sini maksudnya apa? Yuhaqqiqul maqama bil ihtiyat, yang mana dia itu cermat dan hati-hati merealisasikan posisinya itu di dalam sikap kehati-hatian, khususnya dalam hal yang subhat-subhat, karena al-halal bayyin, al-haram bayyin, wa ma bainahuma syubuhatun, kan segala yang ada di antaranya itu subhat-subhat. Nah, ketika mereka melihat subhat-subhat mereka tidak memilihnya, tetapi menahan diri. Hal tersebut karena apa? Karena kehati-hatian. Wamin mutamassikin yata'allaku bil qaumi fi kulli manatin. Berikutnya adalah mutamassik. Mutamassik itu mereka adalah orang-orang yang menempuh jalur ibadah tetapi terkait dengan kaum, artinya mengikuti perintah syekhnya. Nah, orang-orang seperti ini disebut dengan mutamassik, yang mana mereka itu fi kulli manatin, di dalam setiap persoalan mereka itu mengikuti perintah daripada guru-gurunya. Berikutnya adalah wamin muridin yakumu bimuamalatil bisa, dan ada murid. Murid di sini adalah istilah untuk orang yang sudah tidak memiliki kehendak. Kehendaknya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melaksanakan interaksi ibadahnya beserta Allah itu sesuai dengan apa bisatnya Allah, yaitu permadani yang memudahkan ia melangkah. Jadi intinya terserah Allah lah bagaimana gitu. Sesuatu yang dimudahkan untuk dia, ya maka dia melaksanakan hal tersebut. Dia tidak memiliki aspek tarjih atau aspek pengunggulan apapun, akan tetapi dia akan mengikuti kemana arahnya dimudahkan. Nah, dari setiap nama-nama yang disebutkan tadi, wal kullu, semuanya bidairatil haq, ada di dalam ruang lingkup kebenaran, bi iqamati haqqi syariat, dengan mendirikan atau melaksanakan haknya syariat, wal piror, dan menghindari min kulli jamimatin wasaniatin, dari semua yang tercela dan wasani'ah, dan yang buruk atau yang jelek gitu, atau sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak. Jadi jelas ya, intinya dari berbagai macam tempuhan justru itu menjadi satu keuntungan tersendiri untuk salik. Karena jika apa yang ia tempuh sesuai dengan bawaannya, ya ini akan lebih memudahkan bagi dia. Dan ala kulli hal di sini ya semuanya itu terbaik untuk orang-orang yang memang enjoy melaksanakannya. Jelas ya. Naktabi bil qadar wallahu alam bisawab.